Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami pada mata pelajaran metodologi penelitian pendidikan kuantitatif yang beranggotakan saya sendiri Ainun Nisa, kemudian Hadil Matin, dan Lutfiana Putri. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian Sperman-Brown. Pengujian data harus dilakukan dengan valid dan reliable. Dikatakan valid apabila mampu mengukur dengan tepat serta teruji kebenarannya, dan dikatakan reliable jika memiliki kestabilan atau konsistensi untuk mengukur sesuatu yang sama dalam berbagai waktu. Uji reliabilitas metode Spielhaft-Sperman-Brown adalah uji coba yang pada prinsipnya dilakukan dengan cara membagi dua atau belah dua pada butir-butir instrumen per variabel, lalu menghubungkan belah dua tersebut dengan menggunakan rumus korelasi dengan Sperman-Brown. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ainun. 2. Kapan Sperman-Brown digunakan? Sperman-Brown digunakan apabila ingin mengetahui kesesuaian dua subjek di mana skala datanya ordinal. Ordinal merupakan variabel yang disusun atas dasar peringkat. Contoh, penilaian 2 juri terhadap 20 peserta lomba memasak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji Sperman hanya diperuntukkan untuk dua subjek yang berbeda atau bisa disebut dengan sampel bebas, maka sangat jelas bahwa hubungan kedua variabel tersebut simetris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lufi. Padanya dipersilahkan. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah perhitungan Sperman-Brown. Teknik Sperman-Brown ada dua cara, yaitu belahan ganjil genap dan awal akhir. Yang pertama, teknik belahan ganjil genap. Teknik belahan ganjil genap ini prinsipnya membagi atau mengelompokkan instrumen penelitian ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama atau belahan ganjil dari setiap butir pertanyaan yang bernomor ganjil, sedangkan kelompok kedua belahan genap dari setiap butir pertanyaan yang genap. Kemudian yang kedua adalah teknik belahan awal akhir. Teknik belahan awal akhir ini prinsipnya membagi atau mengelompokkan instrumen penelitian ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah belahan awal adalah butir pertanyaan nomor 1 sampai ke setengah n. Sedangkan kelompok kedua atau belahan akhir butir pertanyaan nomor terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Putri. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Yang selanjutnya adalah rumus Sperman-Brown, yang dimana pengujian reliabilitas dengan uji split half dari Sperman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen yang memiliki satu jawaban benar ini biasanya seperti pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar. Uji reliabilitas menggunakan teknik split half dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil uji dibagi menjadi dua. Biasanya ini dibagi, hasilnya setelah diuji itu dibagi menjadi seperti genap ataupun menjadi ganda. Pembagiannya yang biasanya didasarkan pada ganjil genap ini yang akan menjadi data dari Sperman-Brown yang split half. Lalu pembagian ini, koefisien ini menggambarkan derajat kesamaan hasil antara kedua belah, yang mana menggambarkan konsisten internal dari sebuah instrumen. Kemudian koefisien reliabilitas dihitung menggunakan rumus yang dikenal dengan istilah Sperman-Brown. Berikut dari rumus Sperman-Brown yaitu RI sama dengan 2RB per 1 plus RB. RI di sini reliabilitas internal seluruh instrumen, RB yaitu korelasi produk momen
antara belahan ganjil dengan belahan genap dengan rumus RB yang N sigma XY dikali sigma X dikali sigma Y per akar kuadrat dalam kurung N sigma X2 dikurangi dalam kurung sigma X2 kuadrat dikali dengan N sigma Y2 dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. N di sini banyaknya responden, X belahan pertama dan Y adalah belahan kedua. Setelah dilakukan perhitungan nanti akan ketemu suatu instrumen dikatakan seperti reabel saat nilai koefisien reabilitas Sperman-Brown lebih dari 0,7. Jika nilai koefisien reabilitas Sperman-Brown kurang dari 0,70, maka nilai soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan aslinya. Itu menurut Frankel, Whelan, dan Hyun pada tahun 2012. Yang selanjutnya adalah contoh dari perhitungan Sperman-Brown. Pengujian reabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur apakah dapat digunakan dan konsisten jika dilakukan pengukuran berulang dengan instrumen tersebut. Pengujian reabilitas tersebut ini menggunakan teknik belah dua, yaitu split half seperti yang saya katakan tadi, yang dianalisis dengan rumus Sperman-Brown. Analisis pengujian reabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, butir-butir instrumen dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok genap dan kelompok ganjil. Kedua, data pada setiap kelompok disusun secara sendiri-sendiri. Lalu setelah itu hitung skor total dari masing-masing kelompok, yaitu skor total dari kelompok genap dan skor total dari kelompok ganjil. Nanti akan diperolehkan data yang seperti pada tabel di PPT. Itu adalah contoh dari skor dari kelompok genap dan juga skor dari kelompok ganjil. Lalu setelah itu, setelah semua dihitung total, hitung korelasi antara skor total kelompok genap dengan kelompok ganjil. Itu menggunakan RB yang saya sebutkan tadi. Nanti akan mendapatkan hasil 0,809 setelah antara korelasi dari kelompok genap dan kelompok ganjil dihitung menggunakan RB. Dan koefisien korelasi hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam Sperman-Brown, yaitu sebagai berikut. RI sama dengan 2R plus 1 per 1 plus R. Itu nanti akan mendapatkan hasil 0,895, yang dimana maka akan diperolehkan hasil tersebut berdasarkan uji tersebut. Nilai ini sudah bisa dinyatakan reliable karena nilai sudah lebih besar dari apa yang diinginkan. Karena di sini diinginkannya 0,600, jadi instrumen yang digunakan sudah reliable. Jadi, jika instrumen sudah reliable, maka instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.